Dan kalau penderitaan, kesusahan itu menekan kita Bapak Ibu, itu bisa menjadi stimulus. Pertama, kerohanian jadi padam. Ya. Yang kedua, iman mulai goyah. Yang ketiga Bapak Ibu, itu bisa membuat orang-orang mundur daripada Tuhan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan renungan dengan judul Setia Sampai Akhir, itu judulnya. Judulnya Setia Sampai Akhir. Saya akan membawa Bapak Ibu, saudara sekalian dalam 3 bagian firman Tuhan untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jemaat di Smyrna mendapat sebuah dorongan dari firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Smyrna zaman sekarang ini, kalau Bapak Ibu pelajari di peta, itu adalah sebuah daerah namanya Izmir yang ada di Turki. Ya, Izmir yang ada di Turki. Pada masa itu ada jemaat Tuhan yang mendapat sapaan dari Tuhan tentang bagaimana Tuhan menghendaki jemaat di Smyrna itu untuk setia sampai mati. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita pelajari baik-baik bahwa kota Smyrna ini bukanlah kota besar, bukanlah kota terkenal, kalah pamor dengan kota Roma, kota Efesus, kota Korintus, bahkan apalagi kota Yerusalem. Tetapi sekalipun dia bukanlah kota yang begitu terkenal, di kota Smyrna ada jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa iman mereka. Ya, dan mereka juga bukanlah jemaat-jemaat yang punya ekonomi kuat, ya, yang punya ekonomi mapan, yang punya ekonomi berlimpah. Bahkan beberapa dari antara mereka memiliki ekonomi yang sangat minim, bahkan cenderung mereka ada pada garis kekurangan. Meskipun demikian, jemaat di Smyrna itu Bapak Ibu setia kepada Tuhan dalam beribadah. Dan dari Smyrna pun Bapak Ibu tidak ada tokoh-tokoh besar, ya. Tidak ada orang-orang hebat dari kota Smyrna. Namun walaupun tidak ada tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh besar pada masa itu, namun jemaat Smyrna jemaat yang setia pada Tuhan. Ada bagian Alkitab katakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Ayat ini ketika saya mempelajari, pada saat itu dikatakan bahwa kekaisaran Roma sedang berkuasa. Dan ketika kekaisaran Roma berkuasa benci kepada umat Tuhan, maka beberapa daripada orang-orang Smyrna itu ditangkap dikatakan. Beberapa dari mereka itu dipenjarakan. Bahkan ada beberapa dari mereka itu menderita yang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan ya, ekonomi tidak kuat Bapak Ibu ya. Kota tidak besar. Di antara mereka tidak ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka adalah jemaat sederhana. Sudah mereka tidak terkenal, mereka sederhana dan hidup mereka juga sulit. Ditambah lagi mereka mendapat aniaya oleh beberapa kaisar yang berkuasa pada masa itu. Saya mempelajari ada banyak kaisar-kaisar Romawi yang benci kepada umat Tuhan. Sebut saja Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, Kaisar Claudius. Mereka orang-orang yang bengis, yang seringkali menjadikan umat Tuhan korban daripada kebengisan mereka. Saya mempelajari pada masa itu tidak sedikit orang-orang percaya diadu sama binatang buas. Tidak sedikit dari mereka itu ada yang dibakar hidup-hidup. Tidak sedikit dari mereka yang dipasung, yang dipancung. Tidak sedikit di antara mereka yang dijadikan obor untuk menerangi stadion di mana umat yang lain dibunuh, dipenggal. Luar biasa penderitaan yang mereka alami.
Namun demikian yang saya pelajari Bapak Ibu, orang-orang Smyrna adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang komit, orang-orang yang setia. Meski kondisi ekonomi tidak kuat, meski posisi daripada mereka tidak ada yang terkenal, meski kadang-kadang Bapak Ibu mereka mendapatkan tekanan dari penguasa setempat sehingga ditangkap di penjara dan ada yang dibunuh, namun mereka setia sampai akhir. Ya, ada seorang tokoh besar bagi teman-teman yang sekolah di sekolah teologi, pasti pernah mendengar namanya Polikarpus. Dia berasal dari Smyrna. Ya, Polikarpus berasal dari Smyrna. Tahun 110-an, 160-an dia hidup pada masa itu, dan dia mendapatkan juga pengalaman aniaya pada masa itu. Ada berbagai versi tentang kematiannya. Ya, ada yang mengatakan dia ingin dipancung tapi tidak berhasil, dia ditikam. Ada yang mengatakan dia ingin dibakar hidup-hidup. Ya, namun salah satu komunikasi tentang sebelum dia mati syahid kepada seorang pemimpin yang ingin membunuh dia dan menyuruh dia menyangkal, dia mengatakan kepada pemimpin yang ingin membunuh atau membakar dia, katanya, bagaimana mungkin aku menyangkal Yesus Tuhanku selama 86 tahun, katanya. Dia tidak pernah mengecewakan aku, bagaimana mungkin aku mengecewakan dia? Dengan kalimat itu maka pemimpin pasukan itu akhirnya membunuh si Polikarpus dan dia menjadi martir berasal dari Smyrna. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dewasa ini saya mau katakan umat Tuhan tidak lagi seperti orang-orang di Smyrna. Ya, kita bebas beribadah, bebas menyembah, kita tidak diteror, kita tidak dikejar-kejar, ya. Namun bicara mengenai penderitaan, semua orang punya penderitaan. Bicara mengenai kesulitan, semua orang punya kesulitan. Bicara mengenai kesusahan, semua orang punya kesusahan. Dan kalau penderitaan, kesusahan itu menekan kita Bapak Ibu, itu bisa menjadi stimulus. Pertama, kerohanian jadi padam, ya. Yang kedua, iman mulai goyah. Yang ketiga Bapak Ibu, itu bisa membuat orang-orang mundur daripada Tuhan. Dan saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu saat ini, betapa sulit kondisimu, betapa susah keadaanmu, betapa berat engkau menjalaninya. Dan ketika kau menjalaninya, engkau melihat belum ada tanda-tanda pertolongan, belum ada tanda-tanda jalan keluar, belum ada tanda-tanda perkara-perkara ajaib, dan engkau terus menjalaninya. Dan ketika engkau hampir-hampir sepertinya tidak tahan lagi, saya mau katakan renungan ini bicara pada engkau bahwa setialah sampai akhir. Ya, engkau harus setia sampai akhir, engkau harus setia sampai akhir. Ketika engkau setia sampai akhir, saya yakin maka seperti jemaat di Smyrna dikatakan bahwa akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Maka mahkota kehidupan akan diberikan bagi orang yang percaya. Yang kedua saya ambil dari Ibrani 11:13-16. Dikatakan demikian, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi apa yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di muka bumi. Kitab Ibrani ini menceritakan mengenai tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Engkau bisa sebut dari Henok ada di situ, ya. Ada Abraham di situ, ada Ishak, ada Yakub, lalu nanti ada Musa di situ, ada Yosua di situ, ada Salomo, lalu nanti ada Daud di sana, ada banyak tokoh-tokoh luar biasa di sana, ya. Dan ayat ini bicara mengenai ada beberapa dari mereka itu yang mendapatkan janji tapi tidak memiliki pengalaman janji itu digenapi 100%. Ya, janji tidak digenapi 100%. Coba saudara saya ajak bicara mengenai Abraham ketika dia dipanggil, dikatakan dia akan menjadi bapa dari bangsa-bangsa, dan setelah dia berjalan mengikuti janji itu, dia hanya mendapat satu anak namanya Ishak. Dan ketika dia mati, dia hanya melihat satu anak, tidak melihat banyak bangsa. Ya, jadi janji yang diberikan menjadi bapak bangsa tidak ada pada dia. Coba saudara nanti pelajari peristiwa mengenai Yakub ketika
dia diberkati oleh papanya Ishak, maka dikatakan engkau akan mendiami daerah yang subur, gunung-gunung yang luar biasa, keturunanmu akan menjadi penguasa-penguasa. Namun di akhir hidupnya Bapak Ibu, tidak ya, hidupnya menjadi pengembara di padang gurun, ya, beternak, bahkan dia ditipu oleh anak-anaknya. Ya, hanya sebentar dia mengalami kenikmatan, keberkatan ketika Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Lalu dia berkunjung ke tempat Yusuf dan dia tinggal di Goshen. Goshen itu adalah daerah subur di Mesir pada masa itu. Hanya sebentar dia menikmati kenikmatan yang ada di Mesir pada masa itu. Jadi janji yang diberikan pada dia tidak menikmati 100%. Ya, nanti saudara bisa kembali kepada Musa. Ya, Musa itu dijanjikan untuk memimpin umat ke tanah perjanjian. Namun dalam perjalanan dia hanya bisa melihat sepintas saja tanah perjanjian. Dia tidak masuk ke sana Bapak Ibu. Ya, dia meninggal di sebuah bukit dan dia tidak menerima janji dengan utuh. Jadi ada banyak tokoh-tokoh iman yang tidak mendapatkan janji, ya. Mereka tidak dapatkan janji Bapak Ibu. Ya. Dan mereka setia meskipun mereka tidak dapat janji. Ya. Demikian dengan kita sebagai orang percaya umat Tuhan, ya. Memang ada banyak janji yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Ya, namun ingat, kalau janji tidak ada, tidak datang, tidak dapat saudara, ingat, engkau harus setia kepada dia sampai akhir. Engkau harus setia, ya. Kalau dia berjanji menyembuhkan dan Anda belum sembuh, engkau harus setia sampai akhir. Kalau dia berjanji memberikan engkau jalan keluar dan jalan keluar belum tiba, engkau harus setia sampai akhir. Kalau dia berjanji memberikan berkat kepadamu, sementara engkau dalam penantian berkat dan berkat belum kunjung tiba, setialah sampai akhir. Dan saya percaya ketika engkau setia sampai akhir, engkau akan tiba pada tanah surgawi seperti para tokoh-tokoh iman. Di sana janji digenapi semua. Yang terakhir, 2 Timotius 4:6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dasar kematianku sudah dekat. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, yang terakhir itu setia sampai akhir. Ketika Tuhan percayakan engkau karunia talenta pelayanan, setialah sampai akhir. Ya, ketika dipercayakan engkau karunia talenta pelayanan, setia sampai akhir. Paulus itu orang hebat Bapak Ibu, ya. Dia pintar, ya. Dia misionaris, dia mengelilingi Asia Kecil dalam 3 kali perjalanan misi. Dia biayai dirinya dengan cara membuat tenda. Dia penuh karunia kuasa. Dia bisa mengusir roh jahat dari seorang petenung. Bahkan dia pernah berdoa buat orang yang jatuh dari lantai 2, bangkit kembali dan hidup. Dia menjadi mentor buat gembala-gembala muda. Dia penuh dengan karunia-karunia. Dia pengajar yang luar biasa. Dia seorang pendidik dan dia seorang ahli dalam biblika, dan dia tuliskan kurang lebih mungkin 50% perjanjian baru dituliskan oleh orang ini yang luar biasa talentanya. Namun di samping talentanya yang luar biasa, dia punya banyak masalah. Dia sering ditangkap, masuk penjara, dia sering dipukuli, dia sering mendapat aniaya, dia sering mendapatkan penolakan. Ya, cukup kontras ya Bapak Ibu. Di satu sisi pelayanannya luar biasa, di satu sisi penderitaannya luar biasa. Namun Paulus tidak menyerah, ya. Dia katakan pelayanan yang ada pada saya itu adalah karunia katanya. Dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus dalam menerima talenta pelayanan, dia menuntaskan sampai akhir. Sekalipun penderitaan membayangi, sekalipun kesulitan membayangi, sekalipun tekanan membayangi, Paulus tahu bahwa pelayanan itu perlu dituntaskan. Saya ingin bicara khusus buat teman-teman yang melayani. Bapak Ibu, kalau engkau melayani dipakai Tuhan, itu talenta. Dan jangan pernah besar kepala. Itu anugerah. Jangan pernah merasa diri hebat. Itu kepercayaan. Jangan merasa diri luar biasa. Itu kepercayaan. Yang kedua, kalau engkau sudah melayani, ingatlah ada risikonya. Di mana ada nanti tekanan, tantangan, rintangan. Ketika itu engkau alami, jangan engkau pernah berhenti. Jangan engkau punya niat berhenti. Namun ikutlah teladan Paulus. Setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Setialah. Ketika engkau setia sampai akhir, maka saya percaya Tuhan akan senang kepada saudara. Bapak Ibu, seorang pelari
maraton ya Meksiko tahun 68 atau 69 ya. Dia jatuh dalam perlombaan di mana engsel lututnya bergeser, namun dia terus berlomba. Dan akhirnya dalam kondisi terluka, dia paling terakhir namun disambut luar biasa stadion. Dan ketika perlombaan terakhir, seorang reporter datang sama dia mengatakan, "Mengapa engkau tidak berhenti?" Dia katakan, 10.000 mil negara saya Tanzania ya mengirim saya di sini bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikannya, menuntaskannya, mengakhirinya. Namanya John Stephen Akhwari. Bapak Ibu, ketika engkau ada di dunia, ada banyak talenta karunia diberikan oleh Tuhan kepadamu, maka engkau harus tuntaskan itu sampai akhir, karena Dia yang mempercayakan. Setia sampai akhir. Ketika kau menderita kesulitan, setia sampai akhir. Setia sampai akhir Bapak Ibu. Meskipun janji belum diberikan kepadamu, belum kau dapatkan, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ketika engkau memiliki pelayanan dan pelayanan itu penuh tantangan, setia sampai akhir, maka Tuhan akan berkati kita semua. Shalom.